Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Sekali lagi saya akan membuat readingan terbaru mengenai SEO ya. Akan saya kasih tema ya, 7 ya. Sekali lagi 7 SEO yang akan dihantam keuangan besar ya di akhir bulan ya. Semoga akan bisa dimengerti ya sobat ya. Kalau ini hanya bersifat prediksi ya, bisa bersifat prediksi juga, tarikan energinya itu mengacak ya, secara general reading ya. Karena yang saya tembak SEO kalian, saya tidak tahu, terutama saya tidak tahu nama kalian, weton kalian, nama ibu kandung kalian, dan lain-lain itu ya. Sekali lagi harap dimaklumi ketika memang tidak ada rasionet ya, kira-kira kan seperti itu sobat ya. Beda lagi ya, tetap saya selalu menginformasikan ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban kepastian ataupun kerasionetan tentang apa yang kalian alami ya, nantinya bisa konsul secara pribadi kan seperti itu. Karena konsul secara pribadi saya akan mengetahui nama ya, yang paling penting itu nama, tanggal lahir, juga ibu kandung kalian ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, semoga nantinya apa yang saya sampaikan ya, semoga nantinya akan bermanfaat, dan selalu saya mengatakan semoga akan bisa mengena sama kalian ya sobat ya. Karena apa? Karena sering saya mengatakan bukan hanya saya membahas tentang SEO saja ya, baik weton, baik zodiak, baik tanggal lahir itu pun kan banyak yang mempunyai kesamaan ya sobat ya. Bukan hanya kalian saja yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, tetapi banyak ya yang di luaran sana ya. Bisa dikatakan kan satu Indonesia kan, bisa dikatakan satu Indonesia mempunyai kesamaan ya, dalam arti ya bisa saja yang saya maksud tadi ya, bisa saja weton ada kesamaan, terus zodiak ada kesamaan ya, terus SEO ada kesamaan, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Maka dari itu sobat ya, sering saya ketika saya membuat sebuah uploadan ataupun readingan terbaru ya, bukannya apa ya, bisa dibilang saya ini ingin menyampaikan sesuatu dulu kan intinya seperti itu ya. Maksudnya sesuatu itu saya menyampaikan, istilahnya itu wedaran-wedaran dulu agar bisa kalian mengerti. Jadi saya tidak mau langsung masuk dalam intinya, nanti kalian akan kebingungan maksudnya ini seperti apa ya, artinya ini seperti apa. Nah kan kira-kira seperti itu sobat. Maka dari itu setiap kali ya saya memberikan suatu readingan terbaru ya, saya ingin menyampaikan informasi-informasi terdahulu ataupun pengetahuan-pengetahuan terdahulu ataupun kejelasan-kejelasan terdahulu ya, agar kalian bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Kan kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena sering ya saya sebelum memasuki readingan itu kan saya sering ya istilahnya itu memberikan apa, kejelasan-kejelasan ataupun penjelasan-penjelasan dulu. Nah itu saja kalian masih banyak ya yang berkomentar itu masih kebingungan gitu loh. Apalagi saya masuk dalam langsung ya, istilahnya itu masuk dalam hal pendeteksian itu, saya rasa nanti kalian pasti juga banyak yang kebingungan juga kan, kira-kira seperti itu sobatnya. Nah itu loh maksud saya kan, biar enak, biar semuanya itu mudah menangkap. Maka dari itu saya itu tidak mau langsung memberikan suatu masuk ya ke dalam poin apa yang saya bahas, dan kira-kira seperti itu. Karena banyak juga yang mengatakan langsung saja ya, langsung masuk ke poinnya saja. Nah, saya tidak mau seperti itu sobat ya. Sekali lagi saya tidak mau seperti itu ya. Karena apa? Karena tujuan saya biar kalian itu mendapatkan informasi-informasi yang manfaat. Karena mana mungkin ya suatu poin ya, ketika kita langsung masuk poin tanpa adanya suatu kejelasan ataupun penjelasan, kalian bisa dapat manfaatnya, tidak akan mungkin sobat ya. Semua ya sebelum memasuki inti itu, menurut saya ya itu akan lebih bagus dikasih sebuah penjelasan dan kejelasan. Agar apa? Agar kalian bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan, agar kalian bisa
mengerti ya maksud apa yang saya sampaikan agar tidak terjadi salah paham, kan seperti itu, agar tidak terjadi salah tangkap ya untuk memaknai apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira kan seperti itu sobat ya. Ya, saya rasa cukup ya tentang penjelasan saya ya sebelum saya masuk ke poinnya. Oke ya, sekarang saya akan masuk ke poinnya sekali lagi ya dengan tema yang seperti yang tadi sudah saya katakan ya, 7 sio yang akan dihantam keuangan besar di akhir bulan Oktober ya. Sekali lagi ya, ini adanya suatu banyak kesamaan ya, makanya saya rawan ketika saya menyampaikan ya, itu saya rawan karena masih banyak yang berkomentar tidak tepat, tidak rasional. Nah, ini membuat saya apa ya, terkadang ini masih rawan, makanya perlu saya ulang-ulang sobat gitu loh ya. Sekali lagi ini bersifat general ya, Fik ya, bersifat general reading ya. Ketika tidak ada tepat sama kalian, tidak ada rasional ya, jangan kecewa karena banyak kesamaan ya. Bukan hanya kalian saja yang memiliki nama satu sio, tetapi kan seluruh Indonesia, kan kira-kira seperti itu ya sobat ya. Nah, maka dari itu ya, ketika ingin kepastian ya silakan konsul secara pribadi ya. Itu mesti sering saya ulang-ulang gitu loh, agar apa ya, kalian agar komentarnya itu tidak mengatakan ya itu tadi tidak tepat, tidak rasional, berarti kalian tidak menyimak ya. Kira-kira kan seperti itu. Saya rasa sudah cukup jelas ya, sudah saya sering mengulang-ulang kata-kata yang seperti barusan ya. Jadi apa maksud saya itu, ini hanyalah bersifat prediksi, juga bersifat general reading, dan kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, langsung saya tarik ya energi dulu dari kalian, semoga saya berharap itu mengena sama kalian biarpun banyak kesamaan ya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi ya dari kalian ya, semoga energinya bisa terhubung dan bisa sinkron sobat ya. Seperti apa yang sudah saya jelaskan, semoga akan mengena sama kalian ya. Oke, langsung saya shuffle sobat ya, biar energinya menyatu ya. Tetap saya akan melakukan penarikan kartu sesuai dari getaran ya, karena energi kalian ya, biar paham, karena energi kalian sudah saya tarik, sudah saya masukkan dan saya shuffle, intinya agar bisa menyatu dan nanti akan menimbulkan suatu getaran, itulah yang akan saya tarik sobat ya. Sobat ya, saya sudah menarik 7 kartu ya dengan adanya suatu getaran ya, karena itu apa istilahnya, getaran itu adalah suatu energi kalian ya yang sudah saya tarik, sudah saya masukkan dan menimbulkan getaran, itulah yang sudah saya tarik ya dari kartu yang mempunyai getaran.
Oke ya sobat ya, harap bersabar dulu ya sobat ya. Sekarang saya akan membuka ya untuk kartu yang pertama, dalam arti energi kalian yang sudah tertangkap di kartu pertama ini nanti sionya apa. Sekali lagi ya, perlu saya jelaskan, harap diingat-ingat ya sobat ya, karena nanti saya mendeteksi sio juga adanya suatu istilahnya, adanya suatu terawang ya ataupun kepekaan mata batin saya, jadi harap diingat-ingat ya, saya tidak mungkin bisa mengulangi lagi ya. Di sini ya, untuk kalian yang tertarik energinya di kartu pertama ada Seven of Pentacles ya, bisa dikatakan ini apa wanita ya, sedang memetik buah ya, terus sebelahnya itu ada koin ya, ada beberapa koin ya, baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri ya sobat ya. Ya, ini kalau saya tangkap dari kalian ya, kalau saya menangkap di sini kalian sedang mengharapkan beberapa keuangan ya. Ini kelihatannya cocok ya, seperti temanya ya gitu loh. Kalian sedang apa, mengharapkan suatu keuangan, cuma di sini kalian masih dalam adanya suatu sendatan-sendatan ya sobat ya, masih dalam adanya suatu renungan-renungan. Mungkin kalian masih bisa dikatakan kalian masih dalam tahap nanam ya ataupun penanaman ya, dalam arti ya ibaratnya kalian itu mau buahnya ya, kalian masih proses menanam dulu, artinya mungkin di sini kalian masih dalam hal perjalanan ataupun perjuangan bekerja keras ya untuk bisa mendapatkan keuangan yang lebih besar ya. Dan dalam hal ini kalau saya tangkap memang adanya suatu keinginan yang kuat, adanya suatu impian yang kuat, di mana ketika kalian sudah menanam ya, ibaratnya kalian sudah menanam itu kalian nantinya bakal menikmati hasilnya ya, ataupun bakal menikmati buahnya ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya tangkap juga energi dari kalian ya, yang sudah tertangkap di kartu pertama ini kelihatannya energinya bagus ya, orangnya damai, orangnya tidak mau mengurusi seseorang ya, dalam arti ketika ada masalah orang ini tidak mau ikut campur ya, karena orang ini juga bisa dikatakan sangat menjaga dirinya sendiri, jadi tidak mau ada urusan dengan orang lain. Dia juga cinta damai di sini sobatnya. Oke ya, saya akan menarik untuk masalah sio. Kira-kira yang pertama ini apa ya sobat ya? Sekali lagi ya, harap diingat sendiri sobat ya. Ya, ini untuk yang pertama ya, yang bisa dikatakan akhir bulan dihantam rezeki keuangan yang besar, ini ada sio kerbau ya. Sekali lagi ya, selamat ya di kartu pertama sio kerbau ya. Harap diingat sendiri sobat ya. Oke, saya akan lanjut untuk membuka pintu kartu yang kedua, energi kalian. Di sini ada Three of Swords ya sobat ya. Three of Swords, tiga pedang menusuk hati ya, bisa dikatakan seseorang ini lagi terluka ya ataupun lagi kecewa. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari kalian, banyak dari kalian yang sudah dikecewakan ya. Ini dalam arti ya, dan bisa juga dari beberapa faktor ya, bukan hanya satu faktor. Contohnya tidak hanya keuangan saja, tidak hanya pekerjaan saja. Ini istilahnya ini bisa dikatakan semua faktor ya, jadi tergantung bagaimana kalian merasakan sendiri sobat ya gitu loh. Yang jelas di sini adanya pencapaian-pencapaian ataupun impian-impian itu ketika kalian gambarkan akan tercapai ya, kalian gambarkan akan menemukan kebahagiaan, menemukan kesenangan, tetapi di sini akhirnya apa, tidak sesuai ataupun tidak seindah yang kalian pikirkan ya. Kalau saya lihat juga di sini adanya suatu ya, bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan kalian banyak yang juga di PHP ya di sini ya, sehingga membuat kalian itu merasa kecewa. Karena apa? Karena sudah kalian harapkan, sudah kalian nantikan apa yang menjadi keinginan kalian, ternyata di sini yaitu tadi istilahnya itu luput ya, luput dari apa yang kalian impikan gitu. Jadi tidak bisa
tidak bisa kalian nikmati hasilnya di sini ya. Adanya suatu rasa kekecewaan yang luar biasa di sini sobat ya. Saya juga menangkap di sini adanya suatu yang apa, yang saya maksud itu yang berhubungan dengan pekerjaan sama jual beli ya sini ya. Jadi harapan-harapan kalian di seputar pekerjaan ataupun di masalah jual beli ini kelihatannya adanya suatu kegagalan ya. Itu yang saya tangkap sobat ya. Itu loh. Ya, karena di sini jelas ya adanya suatu ikatan tetap, adanya suatu penutupan energi ya. Gitu loh ya. Sekali lagi sobat ya, ketika saya tidak bisa cepat untuk menyampaikan ya harap dimaklumi ya, karena ini istilahnya itu saya mencoba untuk istilahnya itu saya mencoba untuk lebih baik lagi ya, berusaha lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat kan seperti itu. Jadi kalian sendiri harus bersabar ya ketika apa istilahnya itu menunggu ataupun menanti poin yang akan saya sampaikan ya, karena saya menangkap suatu informasi atau berita itu berdasarkan saya menunggu sebuah petunjuk ya baru saya sampaikan, kira-kira kan seperti itu. Jadi tidak bisa cepat ya, tidak bisa seperti saya membaca komik atau membaca koran ya bla 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 langsung kalian tangkap, tidak seperti itu kalau saya ya. Sekali lagi jangan disamakan ya channel Ruang Batin sama channel lain, karena saya punya prinsip sendiri. Oke ya, saya akan balik lagi. Di sini tree of sword ya yang saya katakan tadi, ada beberapa rasa kekecewaan di berbagai faktor, terutama yang saya tangkap dari petunjuk barusan adanya suatu pekerjaan dan istilahnya itu jual beli ya, adanya suatu harapan yang tinggi, keinginan yang tinggi sudah kalian impi-impikan ya, sudah kalian idam-idamkan ya keuangan itu, tapi nyatanya di sini adanya suatu kekecewaan, yaitu tadi adanya suatu luput ya, yang mungkin adanya apa ya, adanya suatu gagal lah kira-kira seperti itu. Jadi yang bisa dikatakan ketika kalian jual beli ya, kalian ada seseorang yang membeli ya, terus tiba-tiba gagal ya. Sama di faktor pekerjaan, ketika kalian akan selesai menyelesaikan target mungkin ya, yaitu tadi akan adanya suatu hambatan dan akhirnya gagal. Mungkin kalian di sini ya bisa saja kalian kena marah sama atasan kalian, bisa saja bonus-bonus tidak bisa turun sama kalian karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ya, kira-kira kan seperti itu. Yang jelas di sini ada yang suatu rasa kekecewaan ya, kalau saya tangkap ada yang suatu rasa kesedihan yang mendalam ya, tersakiti ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, sekarang saya akan mendeteksi ya, ini kira-kira sio apa yang bakal beruntung ya, di balik kesedihan akan ada kebahagiaan. Oke ya, ini yang kartu kedua ya, ini kalian yang berada di dalam naungan sio ular ya, ini ular ya, saya menangkap seperti itu ya. Seperti selamat ya, kalian akan dihantam rezeki keuangan yang besar di akhir bulan ya. Oke, saya akan membuka pintu kartu yang ketiga ya, energi kalian ya. Di sini ada the lover sobat ya, ada sepasang kekasih ya, terus ada malaikat kecil ya, saling berterbangan ya sobat ya, banyak malaikat kecil ya. Ini kalau saya tangkap di sini energi kalian ya yang di kartu ketiga ini the lover, bisa dikatakan kalian adanya suatu ikatan batin sama seseorang ya. Kalau saya tangkap di sini kalian ada suatu ikatan batin seseorang dan tidak mau lepas ya kelihatannya ya, karena ini kelihatannya seperti apa ya, seperti rasa saling berjanji lah, kira-kira seperti itu ya. Bisa saja kalian adanya suatu janji, mungkin mau dilamar atau mau dinikahi ya, atau mau tunangan, kan kira-kira seperti itu sobat ya sini ya. Jadi energinya kuat, energi kebahagiaan yang sedang meliputi kalian, juga adanya suatu harapan-harapan yang tinggi ya di sini ya. Bisa saja kalian akan apa ya, bisa saja akan adanya kontrak ya, maksud saya ya, akan adanya kontrak kerja juga di sini ya. Yang jelas di sini harapan-harapan kalian tinggi ya, dan kalian tidak mau itu terputus ya.
seputar ini jelas ya kelihatannya juga seputar asmara sama pekerjaannya. Juga sama adanya sebuah istilahnya itu yang berhubungan sama keuangan juga ya. Bisa dikatakan kalau saya tangkap di sini kalian sedang mengharapkan sesuatu keuangan yang lebih besar di sini dan itu akan hadir ya sobat ya. Kira-kira seperti itu. Untuk masalah energi orangnya ini kalau saya lihat orangnya ini selalu ceria ya, selalu mengedepankan rasa dalam hati ya. Dia tidak mau adanya suatu tersakiti baik dia sendiri maupun orang lain. Dia selalu menjaga perkataan atau bicaranya agar tidak mau melukai hati siapapun. Dan orang ini baik juga ya, istilahnya bisa dikatakan penolong juga ya dia. Jadi dia ini bisa dikatakan sangat apa ya, sangat merakyat lah kira-kira seperti itu ya orang ini ya. Kalau saya tangkap ya sifatnya penuh harapan yang tinggi, juga penuh adanya keteguhan dalam arti yang sudah menjadi keinginan itu dia kelihatannya bulat ya, apapun itu harus tercapai ya. Maka dari itu saya menangkapnya di sini adanya energi kuat ya, energi saling kunci ya, energi kuat gitu loh. Dalam arti energi saling kunci itu bukan negatif ya, positif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika mungkin adanya suatu asmara, yaitu tadi adanya suatu ikatan, mungkin akan adanya suatu lamaran ataupun pernikahan ya di sini ya, dan kalian tidak mau gagal ya. Oke, saya akan mendeteksi kira-kira ini sio yang beruntung dihantam rezeki di akhir bulan Oktober ya. Oke sobat ya, saya bisa menangkap ya. Di sini selamat ya kalian yang beruntung, kalian di bawah naungan sio naga ya. Naga muncul di sini sobat ya. Selamat ya. Sekarang saya akan buka untuk pintu kartu keempat ya. Di sini ada Two of Pentacles ya. Satu orang membawa dua koin, tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap energi kalian, banyak dari kalian ya, ini juga berhubungan dengan seputar keuangan ini ya. Banyak dari kalian yang kesulitan dalam hal keuangan di sini. Dalam arti untuk bisa menyetabilkan ataupun menyeimbangkan kemungkinan besar antara pemasukan dan pengeluaran, ini kalian minus ya kalau saya tangkap ya, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Maka dari itu kalau saya tangkap di sini kalian berusaha untuk bisa menyeimbangkan, untuk bisa menyetabilkan. Biarpun kalian dihantam liku-liku, kelihatannya kalian masih tetap semangat, masih tetap berjuang, masih menggunakan ide-ide pemikiran kalian, masih menggunakan istilahnya suatu tindakan, suatu gerakan yang dimana kalian itu tidak mau stuck, tidak mau berhenti, tetapi kalian mau bagaimana sekuat mungkin untuk bisa berjuang untuk mendapatkan suatu kestabilan keuangan ya. Oh ini luar biasa ya, kalau saya menangkap adanya ujian yang luar biasa ya sama orang yang mempunyai di kartu keempat ini ya. Ujiannya luar biasa sobat dalam hidup sobat di sini ya. Untuk energinya sendiri kalau saya tangkap orang ini bisa dikatakan cukup damai ya. Adanya suatu pekerja keras di sini ya, orangnya sekali lagi damai, adanya suatu keinginan pekerja keras di sini. Orangnya juga saya tangkap ini bersahabat ya, baik yang sudah kenal maupun yang belum kenal ini, orang ini bisa dikatakan ramah ya. Jadi ingin mencari suatu seduluran lah kira-kira seperti itu ya. Dia mempunyai prinsip ya, ketika eh, apa ya, dia mempunyai prinsip itu jangan menyakiti saya ketika kalian ataupun ketika kamu tidak mau saya sakiti. Itu prinsipnya dia, dia tetap menjaga istilahnya tentang masalah hati ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba menangkap untuk sionya untuk kartu yang keempat.
Ini luar biasa sobat ya. Adanya suatu hambatan yang kuat ya di sini ya. Adanya suatu hambatan yang kuat. Tadi saya hampir tersendat ke belakang ya, tersentak ke belakang ya. Makanya sedikit lama ini ya, orang yang keempat ini. Adanya suatu pengujian yang luar biasa. Nanti akan saya deteksi semua. Ya, di sini kalian yang akan bisa dikatakan mendapat keberuntungan ya, akan dihantam rezeki keuangan besar ya di akhir bulan. Kalian masuk di sio kambing ya. Ini sio kambing ini baru muncul ya. Ini bisa dikatakan luar biasa ya. Juga ujiannya juga sangat luar biasa. Sekali lagi diingatkan sendiri sobat ya, saya tidak mungkin mengingatnya lagi ya. Oke, sekarang saya akan buka untuk pintu kartu yang kelima. Di sini ada Five of Cup, ada 5 cup ya, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Di sini kalau saya tangkap energi kalian, banyak dari kalian hampir sama ya, seperti yang kartu kedua ya, hampir sama. Ya. Tapi di sini juga kalian bisa dikatakan apa yang sudah kalian inginkan, apa yang sudah kalian cita-citakan itu kelihatannya menghantam kalian. Tetapi di sini hal-hal tak terduga. Jadi banyak kejutan di sini sobat ya. Dalam arti banyak kejutan itu kalian diberi kejutan, tetapi kejutannya itu tidak positif gitu loh. Banyak kejutan yang hadir dalam kehidupan kalian, tetapi kejutan yang negatif ya. Artinya kejutan yang membuat kalian bersedih, kecewa ya. Karena ini melambangkan adanya suatu masalah kejutan yang tidak terduga. Nah gitu loh. Jadi mungkin kalian akan senang, kalian akan bahagia, kalian akan bisa mencapai harapan kalian. Cuma di sini yaitu tadi sering muncul adanya kejutan yang tidak terduga yang itu membuat kalian kecewa. Nah gitu loh sobat. Jadi besar harapan kalian, juga besar rasa kekecewaan kalian di sini. Gitu. Jadi tadi ya, yang istilahnya itu banyak seseorang itu yang sering ditakuti yaitu tadi kejutan-kejutan yang bersifat mengecewakan, karena yang dinamakan kejutan itu kan bisa dikatakan kita tidak tahu sobat ya, tiba-tiba hadir ya, kan kira-kira seperti itu. Cuman di sini kalian jangan khawatir sobat ya, kalian adanya 2 cup artinya kalian masih diberi kesempatan ya. Bisa saja ini nanti berhubungan dengan penarikan energi sio ya. Gitu. Kalian masih diberi 2 kesempatan. Artinya ketika kalian mengalami suatu kekecewaan dan adanya suatu perbaikan, itu kelihatannya kalian akan bisa diberi kesempatan untuk semesta gitu. Ini kalau saya tangkap energinya orang ini bisa dikatakan rada pendiam orang ini ya. Orang ini rada pendiam, terus bisa dikatakan cuek ya orangnya ya. Dia tidak mau ngurusin orang lain. Dia mempunyai prinsip kuat ya. Dia mempunyai prinsip kuat, apa yang sudah diyakini ya itulah yang akan dijalankan. Sulit untuk diintervensi, sulit untuk dirubah ketika dia sudah mempunyai suatu pilihan ya, orang ini ya. Cuman saya juga menangkap memang banyak ya dihantam suatu liku-liku dia. Kalau saya tangkap sih kebanyakan liku-likunya tuh ya besar ada, cuman di sini banyak terjadi istilahnya hambatan-hambatan, sengketa-sengketa itu kecil-kecil, cuman sering gitu, sering dihantam liku-liku ya. Biarpun kecil-kecil kan istilahnya itu berimbas dengan suatu kegagalan nah gitu. Jadi sering suatu masalah itu kecil-kecil melanda dia sehingga dia sulit terkadang apa yang sudah diimpikan itu tercapai gitu. Banyak kandasnya di tengah jalan ya. Iya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi ya, kira-kira siapa yang bakal beruntung ya seperti. Ini luar biasa sobat ya. Ini luar biasa sio ini kalian yang mempunyai sio ayam ya. Ini luar biasa. Kalau saya ingat sih mulai dari kemarin ya, ini sio ayam ini selalu ikut ya. Mungkin sio ayam lagi bersinar ya di tahun 2022 ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai sio ayam ya, kalian akan dihantam suatu rezeki keuangan yang besar di akhir bulan Oktober ya. Sekarang saya buka untuk pintu kartu yang keenam.
di sini ada strength, ada bisa dikatakan ada seseorang yang bisa dikatakan apa ya, isi kepalanya itu kawat berduri sobat, yang menandakan adanya suatu peristiwa yang mungkin sudah dilalui dan itu merasa berat ya, karena adanya adanya lambang ya, adanya perlambang kawat berduri di pikirannya. Artinya banyak suatu masalah ataupun peristiwa besar yang membuat adanya suatu kesedihan, yang membuat adanya suatu yang mungkin bisa dikatakan amarah, emosi itu meluap-meluap menjadi satu sobat ya. Nah, gitu loh. Cuman orang ini bisa dikatakan kalau saya tangkap orang ini dihantam sebuah masalah ya. Ini juga sama ya, bisa saja luas ya faktornya ya, kalau saya tangkap ya adanya suatu keruwetan ini, kalau saya tangkap sebagai kenapa ini ya, dia sendiri hampir susah untuk menjelaskan karena banyak sekali ya, kalau saya tangkap banyak sekali nih masalah yang terjadi dalam hidupnya gitu loh. Hampir kalau saya menangkap hampir adanya keputusasaan, hampir adanya down, hampir adanya drop ya, kurang semangat ya, karena adanya suatu kesedihan yang luar biasa di sini ya. Saking banyaknya suatu masalah yang menghantam, bisa dikatakan apa yang sudah diinginkan dia mungkin ibaratnya tidak ada lagi lah, kira-kira seperti itu. Terus tiba-tiba gagal. Nah, itulah yang membuat dia terpukul hebat ya, terpukul keras dia ya, secara mental juga ya. Gitu loh. Baik secara pikiran maupun secara hati, dia benar-benar terpukul adanya suatu kesedihan. Tetapi di sini dia mencoba untuk ikhlas ya. Dia mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bertahan hidup ya, dan mencoba untuk bisa mencari solusi-solusi apa yang nantinya akan membuat dia bisa bisa tenang kembali, bisa semangat kembali, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya tangkap energinya orang ini bisa dikatakan penuh dengan kesabaran ya, penuh dengan rasa cinta kasih juga antar sesama. Biarpun dia diuji banyak liku-liku yang menghantam, dia tetap bersabar dan dia selalu ingin tidak lari dari masalah, dia mau menyelesaikan. Itu yang membuat saya salut ya. Biarpun ada masalah yang rumit dan membuat adanya suatu kesedihan yang seperti yang saya katakan tadi, hampir drop ya orang ini ya, hampir down ya, karena serasa jalan itu sudah buntu. Nah gitu loh sobat. Jadi saya akan menarik untuk zodiak untuk sionya yang beruntung ya. Ini sio apa ya, saya juga penasaran. Ini terdeteksi paling banyak masalah ini. Iya, saya bisa menangkap di sini. Di sini kalian yang selamat ya, kalian dihantam sebuah masalah yang kalian yang berada di sio kuda ya, selamat. Sio kuda akan dihantam sebuah rezeki ya, keuangan yang besar di akhir bulan. Kita lihat untuk pintu kartu ketujuh ataupun pintu kartu terakhir ya, energi kalian. Di sini ada ten of sword. Bisa dikatakan ten of sword ada 10 ya, seperti itu 10 tongkat ya di sebelah sebelahnya itu ya, dan juga seseorang sedang menggendong dua anak kecil ya, gitu. Ini kalau saya tangkap energi kalian ya di kartu yang terakhir ataupun kartu ketujuh ini, kelihatannya kalian juga sering dihantam sebuah masalah kehidupan ya, hampir sama seperti yang ini ya, gitu. Hampir sama. Masalah itu sering berdatangan hadir dalam kehidupan kalian, baik yang besar maupun yang kecil-kecil. Terutama saya menangkap di sini adanya suatu permasalahan yang kecil-kecil itu seakan-akan beruntun gitu loh sobat ya. Habis selesai ini datang lagi, habis selesai ini datang lagi. Jadi istilahnya kalian di sini dibuat mikir ya. Dalam hal kesehariannya itu dibuat mikir gitu loh. Dalam arti mikir kalian itu berat ya. Kalau saya tangkap bahkan dalam hati kalian itu bisa dikatakan adanya suatu perenungan ya, adanya suatu istilahnya itu batin ya, kenapa kok seperti ini, kenapa kok sulit sekali saya untuk bisa mencapai keinginan, kenapa sulit sekali saya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, kok tidak seperti orang lain ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau
Ini kalau saya connect kan ya energinya, dia mengatakan seperti itu. Nah gitu ya. Jadi beban berat yang dia pikul ya itu memang luar biasa di sini sobat. Dia penuh perjuangan keras. Kalau saya tangkap juga ketika mungkin adanya suatu permasalahan masalah itu, dia tidak mau satu-satu sih gitu loh. Kalau saya tangkap ya, dia tidak mau menyelesaikan satu-satu gitu loh. Dia maunya itu ketika mungkin ada tiga ya, contoh ya, ketika mungkin ada tiga atau empat permasalahan, dia tuh maunya menyelesaikan semua sekaligus hari itu juga. Nah itu yang membuat dia merasa berat ya gitu loh. Ya boleh saja ketika memang ada suatu masalah ya, ketika kita ingin menyelesaikan kan semakin cepat itu semakin bagus. Nah itu boleh-boleh saja, tetapi kan kita harus juga mengontrol ya, adanya suatu kelelahan fisik kita, adanya suatu kelelahan pemikiran kita, ya bolehlah istilahnya itu depending ketika mungkin lebih dari satu masalah ya, mungkin hari ini yang masalah apa dulu, nanti hari berikutnya yang masalah apa dulu, kan kalau gitu kan enak. Cuman di sini tertangkap yaitu tadi dia itu kelihatannya mau menyelesaikan sahabat ya orangnya. Kalau saya deteksi secara energi dia memang adanya suatu mempunyai ciri-ciri ataupun karakter, dia orangnya selalu keburu-buru ya dalam menyikapi hal apapun gitu. Dia selalu keburu-buru ingin menyelesaikan. Kalau saya tangkap juga energinya bagus, dia adanya suatu rasa tanggung jawab ya dalam hal apapun. Dia selalu mempunyai rasa tanggung jawab, tidak mau lari dari masalah dan ingin menyelesaikannya. Dalam hal bisa dikatakan dalam hal segi kepemilikan ya, dalam arti kepemilikan itu misalkan dia mempunyai apa saja ya, ketika mungkin ada temannya atau apa ya yang istilahnya sambat ya, dia kasih selama dia punya. Kira-kira seperti entah itu masalah keuangan, entah itu masalah makanan ya, entah itu masalah tenaga dia gitu loh. Jadi bisa dikatakan dia ini penolong. Nah gitu loh. Cuman ya itu tadi banyak hambatan yang menghantam dia itu ya. Ya itu tadi ya, cuman ketika mungkin kartu ini muncul ya itu tadi, ketika dia banyak data masalah nantinya ya akan menemukan sebuah kebahagiaan. Cuman saya tidak tahu ini sio apa ya, sekarang saya akan mendeteksinya. Cepat ya, saya bisa menangkap di sini ya, ini kalian yang berada ya, ini saya sebutkan apa ya, kalau bahasa Indonesia takutnya terlalu kasar ya, ini saya sebutkan ya bahasa Inggris, semoga bisa ya. Ini sekalian yang berada di naungan Sio Monkey ya, kira-kira seperti itu. Saya kalau ngomong bahasa Indonesia nanti takutnya kasar ya penyampaiannya ya, semoga betul ya bahasa Inggrisnya ya. Ini Monkey ya, kalian yang berada di naungan apa Sio Monkey, selamat untuk kalian ya. Bagus, kalian penuh ujian, cuman kalian di balik ujian adanya suatu keberkahan ya. Oke ya, sekali lagi sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya, semoga yang saya harapkan memang bagus sobat ya. Sekali lagi sering saya mengatakan, apalagi kemarin ya, ketika terdeteksi adanya suatu energi yang kurang baik, penutupan aura ya, jadikan itu pil pahit, jadi tidak perlu ditakuti. Ketika kalian takut ya makin makin terjepit ya, karena sesuatu masalah itu bukan untuk kita takuti sobat ya, adanya suatu masalah itu harus kita hadapi, bukan kita takuti agar bisa selesai. Luar biasa ya. Tadi saya mengatakan sionya harap diingat-ingat sendiri sobat ya. Ini yang terdeteksi adanya suatu pengujian juga ya, pengujian aura. Saya hanya diperlihatkan sebuah angkanya saja ya. Di sini
nomor satu kena ya. Harap diingat tadi sionya seperti apa. Saya barusan cuma mendeteksi istilahnya itu adanya suatu aura yang kurang bagus ya. Nomor satu kena ya. Ini nomor tiga kena. Silakan sionya diingat-ingat sendiri ya. Ini nomor tiga ada suatu penutupan yang luar biasa. Dan di sini nomor 7 ini kena ini sobat ya. Jadi 3 ya, 1 2 3. Yang lainnya bisa dikatakan cukup aman ya. Saya rasa ada cuman tidak terlalu membahayakan ya. Bisa tangkap sobat ya. Jadi ini kartu yang pertama kena adanya suatu penutupan pengujian energi yang kuat. Di kartu ketiga kena ya. Dan di kartu ketujuh ini kena adanya suatu penutupan ataupun pengujian ya. Oke sobat ya, selamat untuk kalian yang bisa dikatakan ya terdeteksinya itu netral ya. Cuman kalian ya tidak perlu takut ya, seperti yang saya katakan tadi, toh ini bersifat prediksi juga bersifat bisa dikatakan general reading ya. Ketika mungkin kalian mempunyai sio yang nomor 1, terus mempunyai sio yang nomor 3 dan mempunyai sio yang nomor 7, itu kan bukan berarti itu mengena sama kalian juga ya. Nah, saya berharapnya seperti itu ya. Ketika mungkin itu suatu keburukan ya, saya berharapnya seperti itu. Ketika adanya suatu keburukan apapun, jangan mengena sama yang berada di channel ruang batin. Ketika adanya suatu kebaikan ya, adanya suatu kepositifan ya, saya berharap itu mengena sama di sahabat saya, di semua yang sudah bergabung di channel ruang batin. Itu sih kemauan saya, tapi semua tetap kehendak Sang Maha Kuasa. Manusia itu bisa dikatakan hanya sekedar berusaha dan berikhtiar ya, tidak ada salahnya. Ketika memang sering saya mengatakan ketika adanya suatu keganjilan ya, harap berikhtiar sobat ya. Oke, sekali lagi selamat untuk kalian, semoga akan bisa tepat, akan bisa resonate di penghujung bulan Oktober. Sio yang sudah saya sebutkan tadi ya, semoga sekali lagi itu akan mendapatkan sebuah kerisikan keuangan yang besar, karena memang saya semalam mendapatkan sebuah petunjuk untuk bisa menarik ya sio yang bakal mendapatkan peluang besar, rezeki yang besar ya, khususnya keuangan ya di akhir bulan Oktober ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sobat ya. Apapun itu, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, serta aminkan sobat ya. Pembacaan yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini. Kalian sendiri yang bisa merasakan dalam kehidupan kalian pribadi masing-masing. Semoga akan bisa manfaat sobat ya. Oke, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.